Polres Bogor Kabupaten Ciamis, dan kedua Fakta Publik, dan ketiga Poros Timur. Yang selanjutnya kami menuntut kepada pimpinan Kejaksaan Ciamis untuk legislatif sebagai pemain. Oh. Kalau daerahku ya, meskipun bukan pakai nama sendiri seperti itu. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ya ada, katanya 80% tapi nggak tahu 80% dari total semua. Nggak tahu punya dapur, nggak tahu ikut investasi di dapur, nggak tahu nyimpen barang di dapur. Bahkan salah satu pejabat juga di Kabupaten Ciamis ikut menyukseskan program strategis nasional ini, pejabat eksekutif juga. Dengan investasi di dapur. Oke. Membuat dapur. Oke, selamat malam. Malam menjelang pagi berarti. Bagi teman-teman viewers Lord Gojer, anjay. Memang luar biasa, ini doa buat teman kami ini, mudah-mudahan YouTube-nya menjadi nomor 1 Di mana? di mancanegara. Mancanegara. Ada berita hari ini yang menarik. Nah, Kan ente lu di ya nah wawancara gimana sih? Ini lebih kan enak lah, mending kena diskusi Oh, santai, iya. ngobrol. Ada berita hari ini yang menarik di salah satu kabupaten kota di Jawa Barat. Jadi terlepas dulu tanggapan tadi pagi Kang Deddy Mulyadi mengenai kita akan fokus pembangunan infrastruktur, tidak akan fokus terhadap penggantian nama itu kan, pembagian wilayah provinsi seperti itu. Kita di salah satu daerah saja Jawa Barat di suatu instansi. Tadi ada demo makan bergizi gratis di Kejari Ciamis dan berakhir tanpa kesepakatan, buntut Kejari tak temui masa. Itu di Kejari tadi di Kejaksaan Negeri Ciamis, Jawa Barat. Masa tadi menuntut mengenai transparansi, terus menuntut informasi keterbukaan publik apa yang dilakukan mengenai pengecekan pemeriksaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran. Seperti itu. Ada tanggapan dari Wak Gojer mengenai hal ini? Lord Gojer berarti ya. Jadi sekarang tuh sebenarnya saya sama oratornya gitu. Malah saya yang ditanya gitu. Harusnya kan saya yang nanya. Sama-sama orator. Oh iya kan kita berdua orasi ya tadi. Aduh lupa. Jadi kita pura-pura nggak tahu aja lah. Saya pura-pura nggak tahu. Saya juga nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Tadi itu dan saya nggak diberitahu. Tadi nuntut apa sih? Kita nuntut apa sih? Mendesak, salah satu poinnya yaitu mendesak Kejaksaan Negeri Ciamis untuk melakukan pengawasan secara maksimal terhadap seluruh pelaksanaan program makan bergizi gratis di Kabupaten Ciamis dan Pangandaran guna mencegah praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi sebelum itu mungkin perlu diinformasikan terlebih dahulu, Lord, mengenai hanya aksi demonstrasi itu yang tadi bukan tanpa dasar. Teman-teman dari forum itu sudah melayangkan audiensi sebelumnya pada hari Kamis minggu kemarin. Berarti kalau hari Kamis minggu kemarin tanggal berapa? Berapa ya? Kemarin tanggal 2, berarti hari Kamis tanggal 2 melaksanakan audiensi tapi tidak diterima oleh pimpinan Kejaksaan Negeri Ciamis karena berbagai alasan. Makanya dari itu teman-teman dari forum melaksanakan walkout. Setelah itu teman-teman dari forum melayangkan surat aksi. Dan yang lebih menariknya lagi, Ibu Kejari lebih memilih hadir ke Bandung tadi. Acara apa sih? Acara apa itu ya? Penandatanganan apalah itu kan. Kurang tahu saya itu acaranya apa. Acaranya penandatanganan kerjasama serentak apa. Nggak bisa diwakilkan apa ya? Nggak tahu ini. Soalnya mungkin kejaksaan di Jawa Barat kan, makanya nggak bisa diwakilkan. Atau nggak mau menerima dari teman-teman forum seperti itu. Enggak kan, maksudnya kan kita udah berapa kali nih gitu audiensi
Bu Kejaring nggak bisa. Terus tadi aksi Bu Kejaring nggak ada lagi gitu kan. Mungkin Bu Kejarinya alergi mungkin sama teman-teman. Oh, Tapi nggak tahu nggak ya tahu sih ya. teman-teman. Nggak tahu. Kita bukan memberi ujaran ataupun apapun. Nah, kita Hanya berspekulasi kurang lebih ya seperti berdasarkan hal-hal yang terjadi aja. itu. Kita. Hal-hal yang terjadi di lapangan saja seperti itu. Nah, Masuk ke poinnya dong. ke poinnya yang mana ini? Poin kita yang pertama tuh transparansi, apa sih yang kita tuntut tuh? Mendesak transparansi mengenai melakukan pengawasan secara maksimal terhadap program MBG ini supaya tidak terjadi korupsi dan nepotisme seperti itu. Contoh misalkan apa sih yang terjadi Contohnya, biasanya di dapur? Biasanya terjadi di dapur hanya sekarang yang marak nih diperbincangkan di nasional ataupun di daerah-daerah lain, jual beli titik, Oh, itu juga ya. markup harga, Supplier ya. supplier yang seharusnya ada berapa ataupun pengembangan masyarakat di lingkungan sekitar UMKM malah oleh mitra seperti itu. Dalam konteks bisnis seperti ini sebetulnya mitra dan yayasan itu harus paham dalam konteks ini negara itu hanya menyewa fasilitas yang disediakan oleh mitra dan yayasan seperti itu dengan biaya sewa kalau tidak salah itu 6 juta per hari selama operasional dibayar per operasional. Selanjutnya Oh, itu yang dikorupsi Dadan itu ya? Yang 6 juta itu? nah kurang paham itu yang mengenai 1 Yang miliar 1 miliar per hari. per Kirain hari dari itu situ kurang itu. paham entah dari mana, dari Bapok atau dari yang uang sewa itu kan kurang paham seperti itu. Jual beli titik, Jual beli ya. titik kah atau apakah. Terus yang selanjutnya yang mengenai pemberdayaan di lingkungan masyarakat, di lingkungan dapur, selain daripada penjaringan karyawan, seharusnya itu mengenai penerimaan misalkan hasil bumi masyarakat, lingkungan sekitar desa. Biasanya kan kalau di Jawa Barat ini hampir satu desa satu dapur kalau di sini. Entah mau seperti apa. Makanya benar dari salah satu pakar kan di salah satu stasiun TV itu membicarakan jumlah stunting di Jawa Barat sedikit, kok banyak dapur di Jawa Barat lebih banyak daripada daerah-daerah yang membutuhkan gitu kan dapur. Seperti itu. Itulah masih banyak sebetulnya dari markup harga tidak sesuai supaya ya batian menurutnya kira-kira seperti itu. Ya susah sih kalau PSN, proyek strategis nasional, dimasukin bisnis kan pasti nyari profitnya pasti gitu. Padahal kan negara kurang baik seperti apa kita sebagai mitra dan yayasan menyediakan harusnya kan. Ya. Dan memang seperti itu menyediakan bangunan dan peralatan. Benar. Dan negara juga memberikan uang sewa geus jelas ya. Urang ngontrak awagoje ngontrak rumah 1 juta per bulan misalkan. Uang sewanya 1 juta per bulan. Nah, disuruh sok sambil usaha. Nah, usahana iya ditentukan kira-kira seperti itu. Nah, ini uang operasionalnya per hari, ini uang buat belanjanya coba kamu kelola semaksimal mungkin, bukan seminimal mungkin. Duit segitu, uang segitu harus dimanfaatkan. Meskipun satu porsi kalau ukuran dewasa 10.000, ukuran anak-anak kan 8.000. Tapi bukan berarti, ini yang perlu diketahui oleh teman-teman Lord Korjen juga, para penonton juga, bukan berarti 10.000 itu dengan biaya masaknya, bukan. bukan biaya bumbunya, bukan biaya antaranya. 10.000 itu di porsi tok untuk upah relawan dan lain-lain itu udah beda lagi porsinya, udah ada bensin, sewa mobil udah ada lagi, bukan yang dari per porsi dewasa ini 10.000 ataupun per porsi anak-anak 8.000. Kok ini masih ada loh itu kan. Masih ada yang ya kira-kira seperti itulah. Masih ada yang dimasukkan ke situ pura-puranya gitu kan ya. Seakan-akan harganya masuk. Padahal kan nah ini perlu disoroti juga ini DKUKMP dalam penyesuaian harga. Jangan sampai menjadi permainan si mitra ketika mitra ke supplier beri dengan beras harga 14.000 tapi kelaporan kepada negara ini jadi 15.000 karena dengan dasar harga HET yang dikeluarkan oleh DKUKMP.
DKUKMP punya kewenangan Ya, di itu situ kan ya? setiap hari mempunyai kewenangan untuk mengukur misalkan pasar Ciamis harga beras per harinya HEP-nya sekian, Kawali sekian, Ranca masuk Kawali, Tanjung Banjarsari sekian. Iya. Kalau daerah Ciamis ya seperti itu, kalau Pangandaran sekian, Cijulang Parigi sekian, gitulah kira-kira. Jadi ini perlu pengawasan juga sebetulnya, bukan hanya di ranah pendistribusian saja, tapi di eksekutif juga di tiap daerah harus dilibatkan, bukan membuat dapur dilibatkannya. Aparat penegak hukum bukan membuat dapur dilibatkannya. Bagaimana mau legislatif sebagai pemain. Oh. Kalau daerahku ya, meskipun bukan pakai nama sendiri seperti itu. Oh, ada yang kayak gitu ya? Ya ada, katanya 80% tapi nggak tahu 80% dari total semua. Nggak tahu punya dapur, nggak tahu ikut investasi di dapur, nggak tahu nyimpen barang di dapur. Bahkan salah satu pejabat juga di Kabupaten Ciamis ikut menyukseskan program strategis nasional ini, pejabat eksekutif juga. Dengan investasi di dapur. Oke. Membuat dapur, tapi kan itu nggak masalah. Secara aturan kan nggak apa-apa. Tidak gitu. masalah. Secara aturan tidak masalah. Tapi Secara kan etik. secara baiknya itu para pejabat baik eksekutif ataupun legislatif ataupun sekalipun penegak hukum memberikan yang contoh yang baik, kira-kira seperti itu. Coba berikan hak yang 10.000 itu seperti apa? Teman-teman, toh ini biaya masaknya udah beda, udah ada gitu kan, dibedakan. Pokoknya mah dahareun eta 10.000 ulah kalajeng di biaya bumbu deui gitu kan. Ulah jeung biaya buruh deui gitu kira-kira. Ulah buruh nu masakna diabuskeun kana 10.000 kan. Lieur, karena kenapa berbicara seperti ini? Saya pernah ngobrol di lingkungan masyarakat. Memang kalau Sundanya emang sudahnya 10.000 jeung biaya masakna paling porsi ku 8.000 nah kan tanda kutip bos. Iya. Negara kurang baik apa 10.000 itu untuk diporsi, bukan untuk biaya pemasakan, bukan biaya dan lain-lain sudah ditanggung oleh negara. Iya mah negara nyewa ka maneh ke negara menyewa ke kita malah menipu negara, itu artinya apa? Ya kejahatan lah. Korupsi bos. Iya. Sudah jelas korupsi. Itu yang perlu diperiksa oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Ciamis, baik di Ciamis ataupun di Pangandaran MBG ini. Pasti bukan, ketemu ya. Tadi ada halnya kita hanya memenuhi narasi di media itu dari Kejaksaan Negeri itu yang yang kasih pidum memenuhi kebutuhan perintah dari Kejaksaan Agung kan. Padahal kan ini ada peluang-peluang yang perlu ditegakkan seperti itu. Itulah ya teman-teman Lord Gojer. Kira-kira apa yang perlu kita bahas? Teman-teman yang nonton, coba komen ke depannya biar kita bisa bahas apa yang menarik. Biar kita bisa diskusikan di sini. Biar teman-teman requestannya kita bisa dengar juga. Coba komen bos. Komen, like, share, mantap bos. Jadi rahasia dapur tuh seperti itu ya MBG itu, prosesnya, ininya gitunya ya. Sampai ke bisnis segala halnya ada. Ada gitu. Pemerintah jangan sampai dilemahkan seperti itu. Mengerikan lah pokoknya. Tapi kalau mau bicara lagi nih, emang kewenangan kejaksaan sampai mana? Ya harusnya kan sebagai aparat penegak hukum, meskipun ini tahu PSN kan harus harus mengawal, karena ini memakai uang negara, bukan memakai uang mainan, ini uang negara. Ya. Uang rakyat bos. Kita bayar pajak ya. Sih ini kejaksaan? Bayar pajak. Kejaksaan di seluruh negara Republik Indonesia. Bukan di Kabupaten Ciamis saja, tapi terutama buat Ibu Kepala Kejaksaan Ciamis Negeri Ciamis. Seperti itu. Ayo dong kita berdiskusi. Apa yang menjadi pikiran, apakah ibu dan rekan-rekan memakan uang dari teman-teman dapur supaya aman teman-teman dapur seperti itu? Gimana bos? Atau setiap kejaksaan seperti itu juga? Ya. Aduh mengerikan di kabupaten di negara Republik Indonesia yang tercinta. Kita berkoar-koar bukan anti terhadap program strategis nasional, tapi
kita mendukung penuh program strategis nasional dalam hal ini MBG asal Nah, itu. tepat sasaran. Itu jadi kita tuh bukan nggak ngedukung, kita tuh ingin ini berjalan seperti seharusnya gitu kan, bersih, terus sesuai anggarannya ini itunya, supaya roda perekonomian ada efeknya gitu kan. Iya, karena Ya. Pak Presiden Prabowo ini kurang baik apa coba? Memfasilitasi anak-anak supaya bisa mendapatkan makan siang gratis, tujuan kan seperti itu. Kurang baik apa coba program ini? Kalau berbicara di tengah kota itu memang agak kurang karena kebanyakan itu masyarakatnya menengah ke atas. Tapi coba bayangkan kalau di suatu desa yang biasanya orang tua bisa mengasih daging, makan daging anaknya 1 bulan sekali, sekarang negara memfasilitasi anaknya itu hampir bisa makan daging Setiap 1 minggu hari. 2 kali. Oh, seminggu seminggu 2 kali, bos. Tambah telur. Ya. Seperti itu. Itu negara kurang baik seperti apa? Asalkan tepat Sasaran. sekali lagi, asalkan tepat sasaran seperti itu. Presiden kita kurang baik seperti apa? Cuma antek-antek ini yang perlu diperbaiki pemikirannya supaya menjadi satu tujuan dengan Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. Ya, seperti itu loh. Ya gitu ya. Udahlah, kita udah bahas panjang lebar nih. Gini gitu, jadi tinggal tunggu aja kelanjutannya. Apakah nanti akan gimana? Mudah-mudahan kedepannya lebih bagus. Sekian dari kita ya. Terima Oh kasih. iya, terus Oke. jangan lupa like, comment, subscribe, dan kasih komentar yang bagus buat kita besok bahas apa lagi ya. Ya. Gitu. Terima kasih.